Sebentar. Selamat siang Bapak Jovian, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul optimalisasi waktu penyelesaian pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan Kota Tarakan dengan program Evaluation and Review Teknik atau PERT. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melati Manulang bersama 3 rekan saya. Saya Gardita Kumara Dewi. Perkenalkan, saya Muhammad Rifel Bayaki. Perkenalkan, saya Irdina Amalina Setiono. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irdina. Baik, kita mulai. Program Evaluation and Review Teknik atau PERT. PERT atau dalam bahasa Indonesia yaitu teknik menilai dan meninjau kembali program, pada awalnya dikembangkan pada tahun 1958 dan 1959 untuk memenuhi kebutuhan era rekayasa besar-besaran. Sejak saat itu, PERT telah menyebar dengan cepat ke hampir semua industri. PERT dan CPM merupakan suatu teknik manajemen. Pada prinsipnya, perbedaan PERT dan CPM adalah pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu waktu optimis, waktu paling mungkin, serta waktu pesimis. Sedangkan pada CPM hanya memiliki 1 jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. PERT dapat menentukan peluang untuk memenuhi tenggat waktu dengan pengembangan rencana alternatif, serta mampu untuk mengevaluasi efek dari perubahan-perubahan dalam program. Contohnya, seperti pergeseran sumber daya atau penyimpangan waktu aktual. Kemudian, ini adalah algoritma PERT. Yang pertama yaitu membuat tabel yang berisi kolomnya yaitu kegiatan, kolom kegiatan sebelumnya, kolom waktu optimis atau T0, kolom waktu paling mungkin atau PM, dan kolom waktu pesimis atau TP. Yang kedua, menghitung waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time dari ketiga estimasi waktu dengan rumusnya yaitu TE sama dengan T0 ditambah 4 kali TM ditambah TP per 6 pada setiap kegiatan. Yang ketiga, yaitu menghitung varians waktu penyelesaian kegiatan dengan rumus varians sama dengan TP min TO per 6 dikuadratkan pada setiap kegiatan. Yang selanjutnya, yaitu membuat peta jaringan dan menentukan jalur kritisnya dan menghitung durasi total proyek dari penjumlahan durasi jalur kritisnya. Berikut adalah ilustrasi node untuk jaringan PERT. Di sini yang A itu adalah simbol nama aktivitas, kemudian yang di bawah A yaitu 2 itu contohnya 2 yaitu durasi aktivitasnya. Kemudian ES atau earliest start, yaitu waktu paling awal di mana suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua kegiatan sebelumnya telah selesai. Kemudian EF itu selesai paling awal, waktu paling awal di mana suatu kegiatan dapat diselesaikan. Rumus EF yaitu ES plus T. Kemudian ada LF, yaitu waktu paling akhir di mana suatu kegiatan harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian seluruh proyek. Kemudian ada latest start atau LS, yaitu waktu paling akhir di mana suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian seluruh proyek. LS bisa dicari dengan LF min T. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah variansi dari jalur kritisnya. Kemudian menghitung standar deviasi atau akar dari variansi waktu penyelesaian proyek. Kemudian menentukan peluang atau Z total apabila proyek diselesaikan dalam waktu X jika sebelumnya proyek direncanakan selesai dalam durasi total jalur kritis atau mu, diperoleh dari rumus Z total sama dengan X min mu per standar deviasi. Lalu melihat nilai probabilitas untuk Z total pada tabel distribusi Z. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya merupakan studi kasus. Kami mengambil contoh studi kasus penerapan PERT, yaitu mengenai optimasi waktu proyek Bina Marga dengan PERT. Diketahui
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, memiliki 3 bidang utama. Salah satunya adalah bidang Bina Marga. Salah satu proyek yang dikelola oleh bidang ini adalah proyek pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan Kota Tarakan. Proyek ini memiliki rincian sebagai berikut. Lokasi kegiatannya di Kota Tarakan, anggarannya Rp1.876.235. Pemilik proyek adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, kontraktornya PT TNM, konsultan pengawasnya CVSAK, dan durasi proyek diperkirakan selesai pada waktu 150 hari. Kemudian adapun data uraian kegiatan beserta durasi pelaksanaan setiap kegiatan untuk proyek ini adalah sebagai berikut disajikan dalam tabel. Untuk kegiatan mobilisasi dikodekan sebagai kegiatan A, tidak ada aktivitas yang mendahuluinya, dan durasi proyeknya adalah 7 hari. Untuk kegiatan penyiapan badan jalan dikodekan sebagai kegiatan B, aktivitas yang mendahuluinya adalah kegiatan A, dan durasinya 5 hari. Untuk kegiatan C dan sampai kegiatan U dapat dilihat pada tabel. Kemudian adapun tabel yang berisi kolom kegiatan sebelumnya, waktu optimis atau T0, waktu paling mungkin TM, dan waktu pesimis TP, disajikan pada tabel di samping. Di mana kegiatan A memiliki waktu optimis 5, waktu paling mungkinnya 7, dan juga waktu pesimisnya 9. Untuk kegiatan B sampai kegiatan U dapat dilihat pada tabel. Kemudian, adapun permasalahan yang kami angkat untuk studi kasus ini adalah menentukan waktu rata-rata atau MIU dan standar deviasi sigma proyek dengan metode PERT. Kemudian yang kedua, berapa durasi total optimal untuk proyek pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan Kota Tarakan. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menentukan probabilitas proyek akan selesai dalam waktu 130 hari. Kemudian untuk solusinya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang pertama itu kita menghitung ekspektasi dan variansi. Untuk waktu ekspektasi dihitung menggunakan rumus TS sama dengan T0 ditambah 4 TM ditambah TP dibagi 6, di mana T0 itu merupakan waktu optimis dan TM itu merupakan waktu paling mungkin dan TP itu waktu pesimis. Dan variansi dihitung dengan cara sigma kuadrat sama dengan TP dikurang T0 dibagi 6 dikuadratin. Nah, untuk yang A diperoleh 5 tambah 4 dikali 7 ditambah 9 dibagi 6 sama dengan 7. Dan yang B 3 ditambah 4 kali 5 tambah 7 dibagi 6 sama dengan 5. Dan yang variansi diperoleh untuk sigma kuadrat A sama dengan 9 dikurang 5 dibagi 6 dikuadratin sama dengan 4/9. Dan yang sigma kuadrat B sama dengan 7 dikurang 3 per 6 kuadrat sama dengan 4/9. Dan untuk nilai ekspektasi dan variansi dari C sampai J bisa dilihat pada layar. Dan untuk nilai ekspektasi dan variansi dari K sampai S juga bisa dilihat pada layar. Dan yang kedua adalah membuat jaringan kerja. Jaringan kerja dari permasalahan tersebut adalah tertera pada layar, bisa dilihat ya teman-teman. Dan untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Arif ya. Selanjutnya yaitu jaringan kerja PERT. Pertama yaitu forward pass, di mana kita akan mencari nilai dari EF. Nilai dari EF yaitu ES ditambah T, di mana T menggunakan waktu ekspektasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Untuk aktivitas pertama itu start, di mana ES-nya sama dengan 0, dengan T-nya sama dengan 0, maka EF sama dengan 0 tambah 0, yaitu 0. Untuk A, dengan cara yang sama, untuk A dan selanjutnya, yaitu 0 tambah 7 sama dengan 7. Kemudian EF pada A akan menjadi ES pada B, yaitu 7. Yaitu selanjutnya menghitung nilai EF pada B,
di mana 7 tambah 5 sama dengan 12. Untuk C dan selanjutnya dengan cara yang sama, seperti yang terlihat pada gambar. Berikutnya untuk H sampai dengan U, menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu backward pass, di mana tujuan dari backward pass yaitu untuk menghitung nilai dari LS. Nilai LS diperoleh dari LF min T. Untuk yang pertama yaitu 133 dikurangi 0, diperoleh LS-nya sama dengan 133. Di mana LS ini akan menjadi LF pada U, yaitu 133 min 5 menjadi 128. Dengan cara yang sama, seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya itu menghitung waktu longgar atau slack dan mengidentifikasi jalur kritis, di mana slack sama dengan LS min ES atau slack sama dengan LF min EF. Diperoleh untuk jalur kritis A, slack time-nya yaitu 0, untuk B 0, untuk C dan selanjutnya dapat dilihat pada gambar, di mana jalur kritis diperoleh dari jalur aktivitas diperoleh dari aktivitas yang memiliki nilai slack time sama dengan 0, sehingga tidak ada waktu penundaan. Diperoleh jalur kritisnya adalah A, B, C, D, F, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Seperti yang tertera pada gambar. Diperoleh durasi total proyek adalah 133 hari. Selanjutnya menghitung standar deviasi total dari jalur kritis. Menghitung standar deviasi total dari jalur kritis, seperti di mana menggunakan di mana standar deviasi total diperoleh 3,19722. Kemudian menentukan set tabel dengan rumus X min mu per sigma per standar deviasi total diperoleh min 0,94. Berikutnya menghitung probabilitas bahwa proyek akan selesai dalam 130 hari adalah P X sama dengan 130 sama dengan 0,136 sama dengan 17,36%. Dapat dilihat pada set tabel. Jadi probabilitas bahwa proyek akan selesai dalam 130 hari adalah 17,36%. Baik, berdasarkan studi kasus yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode PERT pada proyek Bina Marga dapat membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi durasi pengerjaan proyek. Menurut metode PERT, adapun durasi total proyek Bina Marga diperkirakan selesai dalam waktu 133 hari. Hal ini menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan rencana awal proyek, yaitu 150 hari. Kemudian nilai Z untuk target penyelesaian proyek dalam 130 hari adalah min 0,94. Berdasarkan tabel distribusi normal, probabilitas proyek diselesaikan dalam 130 hari adalah 17,36%. Probabilitas ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian proyek dalam 130 hari adalah target yang sulit dicapai. Cukup sekian hasil penjelasan dari kami. Semoga teman-teman di sini bisa memahami dari beberapa penjelasan yang telah kami berikan. Kami juga mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penjelasan tadi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.